Sahabat Akela, akhir-akhir ini saya sering menjumpai berbagai kebingungan yang terjadi akibat campur aduk antara kata trading dengan investasi. Saya sering menjumpai orang yang bingung karena informasi yang diperolehnya mengatakan ada sebuah peluang investasi melalui trading kripto atau forex. Mungkin Anda juga sering menjumpai hal yang seperti itu. Menurut kerangka berpikir saya, trading itu ya trading, investasi ya investasi, keduanya itu beda ya. Jangan dicampur adukkan. Ada trading saham, ada juga investasi saham, ada trading forex, namun hati-hati, tidak ada investasi forex. Ada trading Bitcoin, namun nggak ada investasi Bitcoin. Ya, semua ini didasarkan atas kerangka teori yang saya anut selama ini, dan nonton video ini sampai tuntas ya. Jika ada yang berbeda pendapat, silakan ketik di kolom komentar nanti. Ya, nah seperti biasa video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika, meliputi US stock, ETF dan derivatif termasuk futures, options dan option on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Nah, sahabat Akela, jika ada banyak orang yang merasa kebingungan dengan begitu beraneka ragamnya, ada begitu banyak produk, aset maupun instrumen investasi yang tersedia saat ini, saya nggak heran. Ya, ada saham, ada forex, ada komoditas, belum lagi ada kripto juga ada macam-macam, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana, Cardano, Polkadot, banyak macam-macam lagi ya. Nah, untuk menjawab kebingungan Anda, saya mau mencoba melakukan apa yang pernah kita pelajari di SMA dulu. Pada waktu kita duduk di bangku SMA, ya, kita tahu bahwa ada begitu banyak makhluk hidup di dunia. Coba lihat apa yang dilakukan oleh ilmuwan. Ilmuwan mengelompok-ngelompokkan seluruh makhluk hidup di dunia, namanya adalah taksonomi. Ya, jadi ada domain, kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, spesies, dan kemudian ada nama latinnya sesuatu, ya, itu berdasarkan genus dan spesiesnya kelihatan, ya. Manusia itu adalah Homo sapiens. Terus kemudian kalau tanaman padi, beras itu, ya, itu Oryza sativa. Jangan tanya yang lain ya, banyak saya nggak hafal. Oke, saya cuma hafalnya itu doang. Nah, terus kemudian kalau kita bicara ilmu kimia juga sama, ada begitu banyak unsur kimia yang ada di dunia, dikelompokkan menjadi sistem periodik tabel kayak begini, ya. Saya masih ingat, ya, untuk ngafalin ini kayak beginian, saya punya pantun unik tersendiri, ya. Herlina kagum pada Robby CS dan Frankie, betapa megah dan cantik Sri Baginda Ratu. Kemudian bininya si Ali, gadis India teladan gitu. Anda mungkin punya hafalan sendiri-sendiri yang beda sama saya gitu ya. Nah, tapi itu adalah hafalan saya. Nah, saya akan mencoba melakukan hal yang sama, yaitu mengelompokkan semua aset maupun instrumen derivatif yang ada di pasar saat ini, dan dengan demikian saya menyebutnya sebagai asset classification atau aset kelas. Ini dia. Ya. Aset kelas ini pada dasarnya saya golongkan menjadi dua kelompok besar dulu, yaitu adalah aset produktif atau productive asset dan non-productive asset. Oke. Beberapa orang yang membaca bukunya Robert Kiyosaki, ya, itu akan protes. Kenapa? Karena definisi Robert Kiyosaki mengatakan bahwa yang namanya aset itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan income. Ya, dan kalau dia tidak menghasilkan income maka tidak bisa disebut aset. Ya, itu Robert Kiyosaki.
Tapi bank punya definisi berbeda lagi. Ya, dunia perbankan, dunia keuangan punya definisi yang berbeda. Segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai kolateral atau jaminan, maka itu disebut aset. Ya, nah, untuk menengahi perbedaan keduanya ini, ya, saya kelompokkan aset ini menjadi dua bagian ini. Ya, aset yang disebut oleh Robert Kiyosaki menghasilkan income, saya sebut namanya produktif aset atau aset produktif. Ya, sementara yang tidak menghasilkan passive income, saya sebut namanya non-produktif aset ini. Ya, oke, produktif aset contohnya apa? Yang nomor satu adalah contohnya adalah saham. Kalau kita beli saham, maka saham ini pada dasarnya adalah kita membeli sebuah perusahaan. Ya, sebagian dari perusahaan itu jadi punya kita. Kita menjadi pemegang modal, ya, pemegang saham. Nah, sebagai investor, kita bisa memperoleh passive income namanya dividen. Nah, walaupun keuntungan operasional perusahaan itu seringkali tidak dibagikan dalam bentuk dividen, tapi tetap aja kalau misalnya ada keuntungan perusahaan, maka keuntungan perusahaan yang ditahan atau retain earnings ini akan memperkuat permodalan perusahaan sehingga asetnya dia jadi tambah besar. Nanti detailnya kita akan lihat, saya akan tunjukkan kepada Anda detailnya. Nah, kemudian di samping saham, ya, kita juga mengenal obligasi. Anda tahu ada ori, ada suku, itu ada kuponnya, ada yield, dan itu adalah passive income. Kemudian real estate, ini hati-hati. Kalau Anda belinya atau investnya itu adalah lahan kosong dan tidak ada generate passive income apa-apa, maka itu bukan aset produktif, ya. Rumah yang kita tinggali itu juga bukan aset produktif. Nah, aset produktif contohnya gimana? Anda misalnya beli rumah atau beli ruko, beli properti, terus kemudian properti atau ruko tersebut Anda sewakan. Anda terima passive income berupa rental income, maka itu namanya adalah produktif aset. Oke. Bagaimana dengan komoditas? Contohnya adalah gold. Nah, gold ini Anda beli emas 100 gram, 200 gram, 300 gram, terserah berapa, disimpan di dalam lemari itu tidak menghasilkan passive income apa-apa, maka kita tidak bisa sebut itu sebagai produktif aset. Itu adalah aset yang non-produktif. Ya, lebih detailnya lagi adalah kita golongkan dia sebagai komoditas, sama seperti crude oil, silver, dan yang lain-lain. Ya. Bagaimana dengan yang satu ini? Ya, kripto. Oke, kripto. Ya, ini kita mesti cermat hati-hati. Ya, contohnya adalah Bitcoin. Bitcoin ini, setahu saya tidak ada staking. Ya, maka kita hanya bisa profit dari Bitcoin apabila sesudah kita beli Bitcoin harganya naik. Dan tidak ada passive income yang kita bisa terima. Maka itu adalah bukan produktif aset. Berarti sama mirip kayak emas. Ya, kita beli, kita berharap harganya naik. Kalau harganya naik kita profit. Maka itu adalah non-produktif aset. Ya. Akan tetapi, ya, Anda juga mesti hati-hati karena sekarang ada golongan kripto lain, ya, contohnya Ethereum, Solana, Cardano, dan seterusnya, ya, yang Anda bisa staking, ya, dan ini adalah passive income. Maka itu termasuk produktif aset. Walaupun tetap saya tidak saya harus masukkan dia sebagai high risk investment kalau Anda invest di situ, ya. Kenapa? Karena volatilitasnya besar sekali. Dan jangan lupa ada cash, ya, cash yang kita gunakan untuk membeli produktif aset atau non produktif aset ini, ya. Nah, ini kripto kalau Anda yang tadi saya bilang staking, ya, warna hijaunya saya bedakan. Kenapa? Karena saya sebut kripto ini adalah high risk asset, ya, produktif aset tetap, tapi high risk. Nah,
Untuk lebih jelasnya membedakan antara golongan yang sebelah kiri produktif aset dengan non-produktif aset, saya perkenalkan satu konsep yang namanya valuation model atau model valuasi. Bapak Ibu, sederhananya gitu gini ya, teman-teman semua sahabat Akela, sederhananya tuh gini. Oke, kalau Anda invest di properti, beli ruko gitu misalnya, maka ya Anda kan bisa ngitung kalau ruko ini misalkan dalam 1 tahun itu menghasilkan passive income 100 juta rupiah, maka investasi yang Anda keluarkan untuk beli ruko tersebut, dia balik modalnya berapa tahun. Itu kan bisa dihitung gitu. Ya. Nah, dari situ terus kemudian Anda punya net present value istilahnya. Ya, saya tidak akan bahas detailnya karena ini ada rumusan tersendiri. Yang jelas adalah dari cash inflow passive income tersebut, ya, itu ada cash in yang Anda bisa gunakan, Anda bisa hitung ya sebagai return di luar apabila harga rukonya naik. Ya, harga rukonya naik kita nggak masukkan di dalam perhitungan. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan ORI atau obligasi? Obligasi juga begitu, Bapak Ibu, ya. Ada yield yang kita terima tiap tahunnya. Berarti tiap tahun kalau kita beli ORI, tiap tahun kita terima tuh berapa duit yang kita terima tiap tahun. Ya, sebelum jatuh temponya berakhir itu ORI-nya. Nah, dari situ kita bisa kalkulasi, kita bisa hitung sekarang ya, net present value-nya dia berapa. Nah, bagaimana tadi yang saya bilang, bagaimana dengan kripto? Oke, Anda perhatikan di sini ya. Kenapa saya bilang Bitcoin itu bukan aset produktif? Karena Anda lihat ya, staking ya, ini nggak ada Bitcoin ya, ini adalah kripto yang Anda bisa staking dan di situ nampak jelas rewardnya dalam 1 tahun berapa. Ethereum saat ini itu adalah 4,9%, ya betul 4,9%. Solana itu adalah 6,03%, terus kemudian Cardano itu 3,54% dan begitu seterusnya. Harap dicatat ya, ini reward ini tidak akan ada artinya apa-apa ya ketika harganya turun drastis. Kenapa? Karena volatilitasnya kripto ini luar biasa banget, mengakibatkan ya kalau saya sebut dia aset produktif betul karena bisa di staking dan itu artinya passive income, tapi dia adalah high risk productive asset ya. Saya garis bawah itu high risk. Ya. Nah, bagaimana dengan saham? Jangan lupa saham itu adalah earnings generator. Walaupun earnings ini atau laba operasionalnya perusahaan itu tidak selalu, tidak pasti dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, akan tetapi tetap aja kalau earnings tersebut dia tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, bisa saja misalnya digunakan sebagai belanja modal atau capital expenditure istilahnya, memperkuat, memperbesar aset perusahaan. Bisa juga sebagai laba ditahan return earnings, tetap aja itu memperkuat aset perusahaan, ya memperbesar aset perusahaan jadinya. Dan itu akan nampak apabila Anda periksa laporan keuangannya. Nah, saya akan tunjukkan sekarang ya. Saya sebagai contoh, saya masuk ke website Yahoo Finance dan ini adalah saham Google ya, Alphabet Incorporated, ini Google ya, sahabat Akela semua. Harganya saat ini adalah $97,56 per share satu lembarnya. Oke. Dan kalau saya klik ini financials, maka akan muncul data seperti ini. Ini adalah laporan keuangan dia. Ya, ada income statement atau laporan laba rugi. Kemudian balance sheet ini adalah neracanya dan kemudian laporan cash flow-nya.
Oke, mari kita lihat sekarang ya dari neraca dulu. Seperti yang tadi saya bilang, Anda lihat sekarang ini per akhir Desember 2021, total asetnya itu adalah 359 miliar dolar ini ya. Angka semuanya itu dalam thousand, berarti ini ada ribunya lagi, ada 3 nol di belakangnya ya. 359 miliar. Dan apabila dibandingkan dengan 2018, berarti 3 tahun sebelumnya terjadi peningkatan nilai aset yang cukup besar ini. Ya, Anda bisa lihat di situ. Nah, artinya adalah apa? Artinya aset Google dia berkembang jadi tambah besar. Mari kita teruskan sekarang. Ini adalah laporan cash flow-nya. Nah, ada yang melakukan valuasi dengan menggunakan free cash flow to firm. Jadi cash flow berlebihnya perusahaan itu, free cash flow to firm. Ada yang menggunakan valuasi berdasarkan laba operasional per lembar saham atau earning per share. Saya bahas yang free cash flow to firm dulu. Anda perhatikan sekarang ya, operating cash flow dia ya, itu adalah per 30 Desember 2021 itu adalah sudah 91 miliar dolar. Oke. Sementara 3 tahun sebelumnya hanya 47 miliar. Dengan kata lain berarti peningkatan cash flow dia, operasional cash flow dia, peningkatannya itu adalah hampir 2 kali lipat ya dalam 3 tahun. Nah, ini cash flow. Kemudian mari kita lihat lagi sekarang ya, ini adalah laporan laba ruginya perusahaan. Laporan laba ruginya perusahaan di sini nampak bahwa ini adalah omsetnya, total revenue. Anda bisa lihat di situ total revenue-nya adalah per akhir Desember 2021 itu adalah 257 miliar, sementara akhir 2018 itu hanya 136. Berarti dengan kata lain lagi-lagi ya, penjualan dia totalnya bisnisnya Google ini meningkat hampir 2 kali lipat dalam kurun waktu 3 tahun. Bagaimana dengan laba kotornya, gross profit? Ini nampak di sini ya, 146 miliar dibandingkan 3 tahun sebelumnya itu hanya 77 miliar ya. Berarti ada peningkatan yang cukup besar ya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, yang paling dilihat oleh investor itu adalah yang di bawah ini. Ya, total net income perusahaan, laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Maka ketemulah yang namanya earning per share, disingkat EPS ya. Anda bisa lihat di situ 3 tahun yang lalu itu hanya 2,21 dolar per lembar saham. Ya, pada akhir Desember 2021 itu sudah 5,69. Berarti terjadi peningkatan lebih dari 2 kali lipat laba per lembar sahamnya saham Google. Dan kalau saya grafiskan maka nampaklah dia chart seperti ini. Ini adalah chart harga sahamnya. Kemudian ini adalah harga saham dibagi EPS, namanya PE ratio. Ya, price per earning ratio. Nah, Anda perhatikan sekarang. PE ratio ini adalah besaran valuasi yang sangat lazim dipakai di dalam dunia saham. PE ratio 18,2 itu artinya saham Google saat ini diperdagangkan pada level 18,2 kali laba per lembar sahamnya. Dan dari kesejarahannya mulai dari tahun 2009 sampai sekarang ya, saham Google itu diperdagangkan di bawah 20, di bawah PE 20 itu cuman terjadi 4 kali. Jadi ini kali keempat ya. Kali pertama itu adalah
eh, di akhir krisis hebat di Amerika, subprime mortgage tahun 2008-2009. Kemudian tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu PE ratio-nya di bawah 20 itu sekitar 18, sekitar 19, kurang lebih hampir sama-sama sekarang. Dan sesudah itu PE ratio Google tidak pernah serendah ini. Ya, harganya, valuasinya itu selalu di atas valuasi saat ini. Dengan demikian, ya, maka berdasarkan PE ratio, model PE, model valuation yang menggunakan PE ratio, berarti saat ini saham Google itu termasuk under value. Oke, saham ini berarti murah saat ini, ya. Nah, itu adalah contoh valuation model yang kita bisa lakukan. Bagaimana apabila aset itu bukan aset yang produktif, nggak ada earnings yang dihasilkan, tidak ada passive income yang bisa dihasilkan, tidak ada net present value yang bisa dihitung, ya. Kalau dia adalah komoditas, aset non produktif tersebut adalah komoditas, maka yang terjadi adalah hanya berdasarkan supply and demand. Dan kalau hanya berdasarkan supply and demand, Anda lihat apa yang terjadi di tahun 2020. Ya, masih ingat nggak ya, ada kejadian di mana harga crude oil itu bisa turun sampai negatif. Ini kejadian di tahun 2020 karena semuanya lockdown, tidak ada demand sama sekali terhadap crude oil, harganya terjun bebas kayak begitu bahkan sampai negatif. Sekarang ya, harga crude oil itu sudah naik gila-gilaan ya. Saat ini harganya sudah 80 sekian dolar. Ini sudah turun, sebelumnya malah lebih tinggi lagi gitu ya beberapa bulan yang lalu. Nah, bagaimana dengan emas? Sama, emas juga seperti itu. Ya, harganya naik turun berdasarkan supply and demand. Bagaimana dengan kripto? Sama, kripto juga seperti itu. Harganya naik turun berdasarkan supply and demand. Nah, karena itu berdasarkan jenis asetnya, saya juga sekarang bedakan hati-hati ya, bedakan dengan cermat. Ya, yang Anda lakukan di pasar modal itu sebetulnya adalah trading atau investasi. Jika yang Anda lakukan itu hanya berharap keuntungan apabila aset yang Anda beli ini harganya naik, maka Anda trading, bukan investasi. Ya, loh saya holdnya long term Pak Hari, lebih dari 1 tahun. Ya, itu long term trading namanya, bukan investasi. Kalau yang Anda lakukan itu adalah di samping dari kenaikan harga, Anda bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan harga, tapi ada passive income yang Anda bisa peroleh, maka itu Anda investasi berarti namanya. Ya, nah atas dasar itu Anda perhatikan sekarang, ya, berdasarkan jenis produknya, ya, trading sama investasi ini bisa dibedakan. Nomor 1 itu adalah berdasarkan jenis produknya. Kalau asetnya produktif, maka ini jelas adalah investasi. Tapi kalau ya, jadi asetnya produktif, terus kemudian holding periodnya lama gitu ya, Anda tujuannya adalah memperoleh passive income dan ini di hold long term kayak begitu. Nah, itu adalah investasi. Tapi kalau misalkan asetnya itu non produktif, atau asetnya bisa juga produktif, tapi Anda tidak berharap passive income-nya, Anda berharap hanya memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga, dari kenaikan harga, maka itu adalah Anda trading, bukan investasi. Ya, nah karena itu ini poin yang nomor 2. Sumber keuntungannya. Kalau trading, keuntungan hanya berasal dari perubahan harga produk yang ditradingkan. Anda beli asetnya, berharap harganya naik, Anda profit, nah itu adalah trading. Tapi kalau investasi, keuntungan berasal dari pergerakan harga aset atau bisa juga dari passive income yang Anda terima. Atau earnings, kalau saham ya, earnings yang walaupun tidak dibagikan dalam dividen, tapi dia langsung
karena earningsnya positif maka dia langsung memperbesar aset perusahaan ya, atau memperbesar cash flow perusahaan, maka itu adalah investasi. Nah, time frame-nya trading itu bisa long term trading, karena itu hati-hati, bedakan antara long term trading dengan investasi. Investasi juga long term, trading juga ada yang long term ya. Nah, kalau yang Anda harapkan itu hanya memperoleh keuntungan dari kenaikan harga, maka itu adalah long term trading walaupun holdingnya long term ya. Trading juga bisa medium term, bisa short term, bisa day trade, bisa scalping. Nah, ada terus yang kemudian bilang sama saya begini, saya investasi Pak Hari, ya investasinya jangka pendek, berapa lama? 1 hari. Nah, itu bukan investasi, itu trading. Ya. Nah, terus kemudian analisa dan strategi yang dilakukan, ini dari analisa dan strategi yang dilakukan ini juga beda. Trading itu karena memperoleh keuntungannya dari perubahan harga, dari kenaikan harga, maka kita berusaha mengidentifikasi tren. Karena apa? Karena kita untungnya dari tren, dari perubahan harga, ya. Oh, trennya naik, maka kita buy low, sell high. Atau dia breakout, maka kita buy high, sell higher. Itu trading. Dan karena itu ilmu yang kita pakai adalah apa? Analisa teknikal. Karena kita berusaha mengidentifikasi tren. Kalau investasi gimana? Kalau investasi kita beli saham, beli aset pada saat valuasinya lagi murah, pada saat dia under value. Karena itu ilmunya adalah analisa fundamental, kita menggunakan valuasi namanya. Valuasi ya, model valuation model atau model valuasi. Yang tadi saya bilang ya, Anda menghitung valuasi menggunakan discounted cash flow berdasarkan free cash flow to firm atau berdasarkan earning per share. Itu yang lazim dipakai banyak orang. Nah, risk manajemennya juga beda ya. Kalau trading, sebelum kita ngeklik itu kita bikin dulu trading plan-nya. Beli saham apa, belinya di harga berapa, target profit berapa, stop loss-nya berapa, belinya berapa banyak, sehingga dengan demikian kita tahu risiko terbesarnya berapa. Kripto juga begitu, trading kripto, trading forex same ya, sama. Nah, investasi gimana? Cara risk management di investasi beda. Bukan seperti kayak di trading dibikinkan trading plan dan stop loss gitu, enggak. Kalau investasi, maka yang kita lakukan adalah diversifikasi portfolio. Terus kemudian kalau ini masih kurang, kita menggunakan hedging sekarang. Ya, ada banyak instrumen yang bisa dipakai untuk hedging. Contohnya adalah derivatif. Options contohnya itu sangat lazim digunakan untuk hedging portfolio investasi kita. Nah, gini, saya tidak bilang bahwa trading itu jelek atau investasi itu payah. Enggak, dua-duanya bagus. Ya, mau trading ataupun investasi itu semuanya sah-sah saja. Namun, jangan pernah menggunakan strategi trading untuk investasi atau ntar dibalik strategi investasi untuk trading. Karena kalau yang Anda lakukan adalah seperti ini, maka itu ibaratnya seperti analoginya Anda pingin bikin soto, tapi bukanya ya itu adalah resep rawon. Ya. Teman-teman sahabat Akela semua, ya, ini lazim banyak sekali saya jumpai di dalam dunia instrumen keuangan, ya, di dalam dunia investasi atau trading. Awalnya tuh niatnya trading saham. Namun ketika saham yang dibeli itu turun, mendekati level stop loss-nya mau kena nih, apa yang terjadi? Stop loss-nya di cancel dan kemudian ya yang bersangkutan terus kemudian bilang, nggak jadi Pak Hari, saya nggak jadi trading, saya ganti jadi investor aja. Oke, ini saham saya hold long term aja. Ya, nanti kalau saya hold long term kan nanti suatu saat dia pasti balik, nggak tahu kapan dia bakal naik. Nah, yang kayak begini ini adalah cikal bakal dari suatu gejala penyakit psikologi yang namanya SSN. Anda tahu apa SSN? SSN itu adalah sindrom saham nyangkut. Bapak Ibu, oke? Ya, sahabat Akela, sindrom saham nyangkut. Ini bikin
Kalau mau makan seenak apapun makannya itu tetap aja rasanya nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak. Itu SSN, sindrom saham nyangkut. Nah, awal muasalnya dari mana? Dari maunya trading, tapi resep yang dipakai itu adalah investasi. Atau dibalik, maunya investasi, tapi ya baru naik dikit, cepet jual, kayak begitu. Ya, nah, saya kembali lagi sekarang, ingat ya baik-baik, berarti berdasarkan aset kelas itu ada produktif aset, kemudian ada non produktif aset. Ya, produktif aset itu ada saham, terus kemudian bonds, kemudian real estate, kemudian crypto kalau Anda staking, ya. Terus kemudian warna kriptonya perhatikan ya, itu saya bedakan warnanya supaya sahabat Akela Anda ingat bahwa itu adalah high risk productive asset ya. Kemudian ada commodities, terus kemudian ada crypto ya. Contohnya Bitcoin ini yang non staking punya. Nah, di luar itu sekarang ada satu kelompok baru lagi ya. Dan sebelumnya ada cash ya. Dan di luar itu ada satu kelompok baru lagi dan itu namanya instrumen derivatif. Sekarang tiap-tiap ini aset ini semua itu ada produk derivatifnya sendiri ya. Ada bond futures atau future options-nya. Kemudian equities ada stock index futures, ada stock futures juga ada, stock CFD. Kemudian ada options juga, stock options atau index option, futures index options, ini S&P 500 dan seterusnya yang saya sering trading itu ya. Kemudian cash, US dollar, euro, Aussie dollar, British pound sterling, ini falas, ya. Ini juga ada produk derivatifnya, futures currency futures yang kemudian berkembang menjadi forex atau foreign exchange. Nah, kemudian di samping itu commodities itu juga ada commodities futures. Kemudian ada option untuk commodity futures ini. Jadi ada gold futures, kemudian ada option on gold futures. Ada ya. Nah, kemudian ada crypto dan sekarang ada crypto futures, ada Bitcoin futures, Ethereum futures ya. Saya tidak bahas detailnya derivatif instrumen ini nanti pada ntar videonya kepanjangan ya. Tapi saya mau kelompokkan begini aja dulu. Anda perhatikan baik-baik sekarang. Bagian yang sebelah kiri ini produktif aset ini, ingat ya, ini adalah Anda bisa investasi, Anda bisa trading. Tapi ketika kita bicara non-productive asset, ini nggak ada investasi. Ya. Non-productive asset itu adalah trading. Short term trading, medium term trading, atau long term trading. Kenapa? Karena kalau non-productive asset, maka tidak ada passive income yang diberikan oleh non-productive asset ini. Anda hanya bisa profit dari mana? Dari kenaikan harga, dari perubahan harga. Dan kalau Anda bisa profitnya hanya dari perubahan harganya maka itu namanya speculative activity. Dan speculative activity itu adalah trading. Ya, nah bagaimana dengan derivatif? Derivatif apalagi? Ini tidak ada yang namanya investasi di derivatif. Ya, yang ada adalah trading derivatif, short term ataupun medium term. Nggak ada ceritanya orang saya mau long term trading di forex Pak Hari. Nggak ada. Ya, yang ada yang benar itu adalah short term atau medium term trading di derivatif itu masih oke, ya. Nah, nggak ada ceritanya forex di hold sampai 5 tahun, 10 tahun ya. Kalau sampai ada kayak begitu ya itu yang tadi saya bilang itu contohnya adalah mau bikin soto pakai resepnya rawon. Nah, ini penjelasan dari saya sehubungan dengan apa bedanya investasi maupun trading dan bagaimana saya mengelompokkan berbagai macam aset ya menjadi dua kelompok besar, produktif aset dan non-produktif aset.
Nah, sahabat Akela, semoga dengan video ini Anda semakin jelas apa bedanya trading dengan investasi. Pesan saya, kalau mau trading, ya jangan pakai strategi investasi untuk trading. Demikian pula sebaliknya, kalau mau invest ya invest, jangan pakai strategi trading untuk tujuan invest. Ya, jangan pernah mencampur adukan keduanya karena jika itu yang Anda lakukan, maka risiko Anda menjadi tidak terukur dan ini berpotensi bikin Anda terkena berbagai macam sindrom. Contohnya adalah sindrom saham nyangkut yang saya jelaskan tadi. Nah, yang terakhir, jika video ini bermanfaat bagi Anda, pastikan diri Anda sudah subscribe dan hit tombol like di bawah ini. Pastikan juga Anda hit tombol loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sukses selalu untuk Anda dan sampai jumpa.